Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Lama kita tak jumpa dan kali ini kita berjumpa lagi dan alhamdulillah perjumpaan kita masih dalam suasana Idul Fitri. Karena kita masih ada di bulan Syawal. Dan dalam rangka itulah maka saya ingin mengucapkan sebagai pembuka, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbala ya karim kullu am wa antum bi khair. Semoga Allah menerima semua amal-amal kita dalam bentuk rukuk kita, sujud kita, salat kita, tilawah kita, puasa kita, zikir kita, sedekah kita, dan segala macam kebaikan dan amal-amal yang kita lakukan, khususnya di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan semua amal itu Allah akan membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Dan mudah-mudahan dengan semua amal itu adalah bukti kita menunjukkan bahwa kita adalah hamba. Kita adalah hamba yang patuh dan taat. Kita hamba yang siap untuk rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kehambaan kita ini Allah akan menyampaikan kita akan ke dalam surganya nanti. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam majelis ini, Allah himpun kita di dalam majelis ini, maka Allah juga akan kumpulkan dan himpun kita di dalam surganya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, tak lupa juga saya mengucapkan maaf lahir dan batin, mohon maaf atas segala salah dan khilaf, wabil khusus yang mungkin keluar dari kata-kata saya, dari kalimat saya, dan sikap saya, karena pastinya manusia tidak lepas ya kan, dari yang namanya dosa, tak ada gading yang tak retak. Maka saya mohon dibukakan pintu maaf dan ridha dari sahabat Asa TV sekalian. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suasana Idul Fitri ini adalah suasana yang pas untuk kita membahas tema kita hari ini nih dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Ada satu tradisi yang ya ini made in Indonesia lah ya, tradisi khusus yang hanya ada di Indonesia atau di kalangan orang Indonesia. Nggak perlu jauh-jauh kita cari di Arab atau di negara Arab, di Timur Tengah, di Eropa, di Amerika ada atau enggak, ya kan? Bahkan di negara tetangga kita pun juga nggak ada gitu ya. Di Malaysia kah, di Singapura, kecuali di dalam komunitas orang Indonesia, yaitu tradisi halal bihalal. Dan sekali lagi saya tegaskan ini adalah sebuah tradisi, ya. Tradisi artinya sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan turun temurun, ya kan? Karena dari Indonesia berarti oleh bangsa Indonesia. Dan tradisi ini juga sebenarnya tidak bukan tradisi yang tua sekali gitu, tapi tradisi yang memang baru muncul, baru ada, baru dicetuskan di awal-awal kemerdekaan. Yang konon di antara kisah yang saya dapat, gitu, yang saya baca, bahwa ini dicetuskan oleh seorang kiai, yaitu Kiai Wahab Hasbullah, ketika didatangi oleh eh, pemimpin bangsa kita di saat itu, yaitu Bung Karno, yang gelisah melihat eh, adanya eh, apa, persengketaan, perseteruan, atau perbedaan yang mengarah kepada disintegrasi bangsa di antara tokoh-tokoh dengan bangsa di saat itu, entah tokoh agama, entah tokoh politik, atau tokoh-tokoh lah, gitu, seperti itu. Nah, di antara kegelisahan ini kemudian dia mendatangi Kiai Wahab dan kemudian menceritakan ini dan minta gimana solusi.
Maka kemudian Kiai Wahab menyebutkan kata halal bihalal. Ya. Nah, namun ketika kita bicara tradisi gitu, tentu tradisi itu tidak boleh dilepaskan dari sebabnya gitu. Ya, sebab kenapa tradisi itu muncul. Tradisi juga tidak boleh dilepaskan dari eh, suasana kebatinan, ya kan, di saat tradisi itu muncul. Tradisi juga nggak boleh dilepaskan dari makna dan hakikat dari tradisi itu sehingga kemudian tradisi itu dimunculkan. Karena dari sini kemudian kita nanti tahu, ya kan, apa sesungguhnya, ya kan, dari apa dan bagaimana dari tradisi itu. Sehingga nanti eh, apa kita tidak melakukan bias, ya kan, bias terhadap tradisi tersebut. Yang boleh jadi eh, tradisinya baik, tapi karena kemudian bias, akhirnya jadi terlihat buruk. Gitu. Kalau dalam Islam tuh ada istilah al-urf, ya al-urf itu artinya tradisi, ya kan. Dan tradisi itu diakui di dalam Islam sebagai sesuatu yang ada, dan bahkan al-urf itu memang ada urf yang hasanah dan ada urf yang sayyi'ah, ada urf yang baik, tradisi yang baik, dan ada tradisi yang buruk. Nah, tentu ketika kita bicara tentang halal bihalal, pasti dia adalah tradisi yang baik. Gitu. Namanya juga halal bihalal. Ini kalau kita cari di kamus bahasa Arab juga nggak akan ketemu gitu kata ini atau frase ini. Gitu. Halal itu halal, bi itu dengan, halal itu halal. Berarti halal bihalal, halal dengan yang halal. Dan halal itu pasti identifikasinya kepada sesuatu yang baik. Gitu. Karena segala yang halal itu pasti segala yang baik. Nah, mungkin yang buruk itu halal. Jadi kalau namanya saja sudah halal bihalal, berarti ada hal-hal baik di dalamnya. Berarti ini adalah tradisi yang baik. Nah, namun kemudian bagaimana kita mengembalikan, ya kan, tradisi ini kepada hakikatnya, kepada maknanya, kepada asbabnya, kepada asal muasalnya, kepada suasana kebatinan di saat tradisi itu muncul, sehingga kemudian kita bisa membawa dan menjaga tradisi ini hari ini, kan, bahkan seterusnya di dalam kebaikan-kebaikan yang menjadi alasan dari Kiai Wahab mencetuskan tradisi ini. Nah, sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua makna gitu. Ada dua makna ketika bicara tentang halal bihalal yang disampaikan oleh Kiai Wahab. Makna atau hakikat yang pertama itu adalah bahwa halal bihalal itu maknanya talabu halal bi tariqin halal. Talabu halal, mencari yang halal bi tariqin halal, dengan jalan yang halal. Ya, mencari yang halal dengan jalan yang halal. Nah, kalau kita bicara tentang mencari yang halal dengan jalan yang halal atau dengan cara yang halal, maka sesungguhnya jadi walaupun halal bihalal itu adalah tradisi Indonesia, namun maknanya itu Islam banget gitu. Ya. Jadi itu prinsip Islam, itu mencari yang halal dengan cara yang halal. Dalam konteks ibadah misalnya, kita mengenal dalam konteks ibadah gitu ya, syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah itu Imam Syafi'i mengatakan ada tiga. Lillah, billah, dan ilallah. Jadi lillah, billah, ilallah. Itu syarat diterimanya ibadah. Bukan syarat sah ya, tapi syarat diterima. Kalau syarat sah itu kan selama rukunnya dikerjakan gitu, yang wajibnya ditunaikan, maka dia sah. Gitu. Atau selama apa namanya yang menjadi ketentuan menjadi syarat sah gitu. Contoh misalnya sholat itu selama dia mukmin, dia akil balik gitu kan. Kemudian dia suci dari hadas besar, dari hadas kecil, dari hadas segala macam hadas gitu, baik dirinya, pakaiannya, maka dia sholat dipenuhi rukunnya, maka sah sholat. Nah, tapi ini syarat diterima, ya kan, diterimanya eh, sebuah ibadah gitu. Itu yang pertama lillah, yang kedua billah, yang ketiga ilallah. Lillah itu karena Allah. Jadi lillah itu motif ya, motif. Alasan kenapa kita melakukan. Kalau billah itu cara, ya, jadi bagaimana cara melakukannya. Kalau ilallah itu bicara tujuan. Ya. Yang kemudian eh, tidak jarang gitu ya, juga sering di antara lillah dengan ilallah itu dijadikan satu.
Ya, lillah dengan ilallah dijadikan satu menjadi kata ikhlas. Gitu. Nah, jadi ikhlas dan billah. Billah itu sering dibahasakan, dicontohkan, ya kan? Dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, tapi artinya bahwa eh, akan diterima sebuah amal ketika motif dia melakukannya adalah Allah. Ya kan? Tujuannya Allah dan caranya pun dengan cara Allah. Artinya dengan cara yang diajarkan oleh Allah, baik di dalam Al-Quran ataupun melalui nabinya di dalam hadis-hadis. Nah, ketika bicara uh, billah, billah itu kan bicara tentang cara. Jadi amal itu tidak cukup sekedar niatnya, tapi juga dia harus ditunjang dengan caranya. Maka contoh misalnya orang berinfak, orang bersedekah, tapi harta yang dipakai infak dan sedekah itu bukan harta yang halal. Harta yang dicari dengan cara yang haram. Nah ini nggak kena. Nggak akan diterima yang seperti ini. Dia nggak dapat pahala sedekah. Karena sedekahnya dari harta yang haram. Gitu. Yang itu dia sadari, itu dia tahu. Gitu. Seperti itu. Nah ini contoh. Ini prinsip Islam. Sahabat-sahabat. Lalu apa lagi? Nah apalaginya ini nanti kita sambung setelah ini. Ya, kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi ya yang tadi. Eh penasaran ya? Penasaran. Jadi eh apa talabu halal bi tariqin halal. Eh, mencari yang halal dengan jalan dengan cara yang halal juga. Itu prinsip Islam. Jadi bahkan kita beramal pun niatnya niatnya baik gitu, tapi caranya nggak baik. Caranya haram, nggak boleh. Ya, seperti itu. Eh, apa istilahnya kebaikan, kebaikan, walaupun kebaikan, tapi dilakukan dengan cara yang zalim, maka dia namanya kezaliman. Jadi bukan kebaikan lagi. Gitu. Jadi walaupun atas nama kebaikan, tapi kemudian melakukannya dengan cara yang zalim itu namanya kezaliman. Walaupun kebaikan, tapi kemudian dilakukan niatnya baik gitu, tapi caranya tidak baik, itu ya tidak baik. Nah, niatnya lillahi ta'ala kadang-kadang di orang-orang dulu ya. Ah, saya mah lillah, lillahi ta'ala lah, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala tapi pergi ke dukun gitu. Seperti itu. Ya, jadi nggak bisa lillahi ta'ala perginya ke dukun tuh nggak bisa. Karena ke dukun itu dilarang. Gitu. Tentu ke dukun di sini maknanya ke dukun yang ya kita paham lah makna dukun. Dukun yang masih masih dibolehkan hari ini itu ya kan ini candaan ya gitu boleh jadi mungkin enggak persis seperti itu. Dukun yang hingga hari ini masih dibolehkan itu cuma dua yang kita datang kepadanya. Yang pertama dukun beranak, yang kedua dukun patah tulang. Seperti itu kan itu masih boleh lah ya kan dukun beranak dukun patah tulang, tapi dukun-dukun yang lain tuh yang sudah melibatkan unsur-unsur metafisik gitu itu tidak boleh. Ya. Dan itu ada ancaman pula di dalam Islam. Jadi kalau kemudian kita niatnya lillah tapi perginya ke dukun, niatnya lillah tapi korupsi, niatnya lillah tapi melakukannya keburukan, nggak bisa. Islam itu bersih, suci bukan hanya di hati, tapi juga di jalan, di cara, ya kan? Itu juga harus bersih, ya, seperti itu. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya ketika kita bicara dalam konteks dakwah misalnya.
Ya, dakwah itu kan kita mengenal di antara dakwah yang paling tinggi itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kan artinya memerintahkan kepada yang baik dan mencegah atau melarang dari yang munkar. Nah, itu sesungguhnya ada kalimat tersembunyi di dalam istilah itu. Jadi amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Jadi bukan sekedar menegakkan kebenaran, bukan sekedar nyuruh pada kebenaran, ya kan? Tapi amar ma'ruf bil ma'ruf, ya kan? Nyuruh, merintah, negakin kebenaran harus dengan cara yang benar juga, harus dengan cara yang baik. Gitu. Nggak bisa kemudian atas nama amar ma'ruf, tapi kemudian kita pakai cara-cara yang nggak baik, nggak boleh. Gitu. Bahkan nahi mungkar sekalipun, ya, mencegah kemungkaran, melarang kemungkaran sekalipun bil ma'ruf dengan cara yang baik. Tentu cara yang baik di sini maknanya bil ma'ruf di sini bukan hanya baik secara agama, tapi juga dalam pandangan masyarakat, manusia pada umumnya dia baik. Gitu. Karena al ma'ruf itu maknanya kebaikan yang universal, kebaikan yang dipahami semua orang itu sebagai sesuatu yang baik. Seperti itu, sahabat Asa TV. Maka sekalipun kita mencegah kemungkaran, tetap cara dengan cara yang baik. Karena apa? Karena Islam itu eh, jangan sampai terjadi fitnah terhadap Islam hanya gara-gara keburukan kita, hanya gara-gara keburukan cara kita, hanya gara-gara kesalahan kita di dalam melakukan pendekatan, tapi kemudian menjadi fitnah bukan bagi kita tapi bagi Islamnya. Ya, bukan dibilang no si fulan enggak, tapi no orang Islam begitu tuh. Islamnya yang kena gitu. Padahal yang salah orang Islamnya. Padahal yang melakukan keburukan hanya satu dua orang, tapi yang kena tuduh keburukannya Islam. Artinya apa sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah? Bahwa prinsip mencari yang baik dengan cara yang baik itu prinsip kuat di dalam Islam. Yang harus dipenuhi dalam semua aspek kehidupan. Bukan hanya dalam urusan ibadah, ya, tapi juga dalam urusan muamalah. Bukan hanya urusan dengan Allah, tapi juga urusan kita dengan manusia. Harus dengan cara yang baik. Bahkan urusan kita dengan selain manusia saja gitu. Dengan tumbuhan, dengan hewan. Contoh misalnya, ini bentar lagi kan musim kurban ya. Ya kan nyembelih hewan kurban saja walaupun atas nama berkurban, berkurban itu kan baik gitu. Tapi kemudian eh, adab-adab berkurban yang nggak dipenuhi, nggak baik namanya. Pisaunya pakai pisau yang tumpul, kan kesian gitu. Kambing dipotong pakai pisau tumpul, ya. Kepotong enggak, yang ada dia kegelian gitu, kegelian atau kesakitan, berasa kayak dikelitikin tapi sakit gitu. Sahabat Asad. Jadi nggak boleh seperti itu, ya. Atau dijatuhkannya dengan cara dianiaya gitu. Udah diikat kakinya, ditarik buntutnya, ditarik kupingnya, dibanting gitu. Itu nggak baik sebenarnya cara seperti itu. Ya. Menyakiti si hewan. Udah lama dipotong, disakitin pula sebelum dipotong. Ya, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Emang bisa apa nggak cara? Oh bisa, banyak kok. Kita udah lihat banyak contohnya. Kalau buka di YouTube saja juga kita akan temukan tuh cara menjatuhkan sapi sebelum dikurbanin gitu. Itu cara-cara yang sangat apa eh, bukan manusiawi ya, berperi kehewanan gitu ya. Cara-cara yang pantas buat hewan itu sehingga dia tidak tersakiti. Sahabat Asad. Begitu pula apalagi kalau yang apa ditembak gitu kan atau disuntik dulu biar dia pingsan nggak boleh gitu. Atau diketok kepalanya, nauzubillah. Gitu. Bahkan ketika sudah disembelih pun nggak boleh diapa-apain sebelum dia betul-betul mati gitu. Ya, betul-betul mati, nggak bergerak lagi. Ya. Kalau belum mati, dia sudah dikuliti, maka dipotong kakinya, maka kulitnya itu menjadi bangkai, kaki yang dipotong itu menjadi bangkai. Ya. Itu jadi apa? Jadi buruk sembelihannya, sahabat Asabi. Jadi Islam itu memperhatikan sekali bukan hanya niat, tapi cara. Cara itu berpengaruh. Nah, itu hakikat makna halal bihalal yang pertama. Dan dalam konteks di masa itu, ketika terjadi perseteruan, terjadi persengketaan di antara anak bangsa, maka kata Kiai Wahab, ya sudah didamaikan, diharmonikan. Yang namanya kedamaian, keharmonisan itu kan
perkara yang halal kan, perkara yang baik gitu. Harmonis, damai, itu kan perkara yang baik, perkara yang halal. Maka untuk mencari yang halal itu, untuk mencari keharmonisan itu, ya, bitorikin halal dengan jalan yang halal. Dan jalan yang halalnya adalah apa? Memaafkan. Memaaf itu kan halal, memaafkan itu kan baik. Maka supaya harmonis, maafkan. Supaya damai. Nah, yang menarik lagi bahwa isunya di situ adalah memaafkan, bukan minta orang nyuruh orang minta maaf gitu. Jadi memaafkan. Tidak ada cara mendamaikan yang lebih baik selain daripada semangat memaaf. Karena kalau semangatnya, yaudah saling minta maaf deh, ya kan? Yaudah situ minta maaf sama saya gitu. Kalau nunggu dia minta maaf baru kemudian kita maafkan, atau nunggu dia minta maaf baru kita ikut minta maaf. Kalau dia minta maaf, kalau enggak, ya nggak selesai-selesai. Gitu. Tapi kalau semangatnya memaafkan, nggak perlu menunggu orang lain minta maaf, ya kan? Kita sudah memaafkan dia, sahabat Asatidz. Maka sekalipun sekalipun dia nggak memaafkan kita, tapi ketika kita sudah memaafkan dia, maka setidaknya dari kita tuh ada kedamaian, dari kita tuh ada semangat untuk mengharmoniskan diri dengan orang tersebut. Kalaupun orang tersebut belum, setidaknya dia akan berpikir, ini orang baik banget sama saya, padahal saya jahat sama dia. Ini orang baik banget sama saya, padahal saya masih musuhan sama dia. Tapi kok dia berasa kayak teman nih? Kita akan berpikir dengan sendirinya. Itu cara paling ampuh untuk mengharmoniskan adalah dengan memaafkan. Sahabat Asat TV yang dimuliakan Allah. Artinya memulai kebaikan, bukan menunggu kebaikan, ya kan? Atau bukan menunggu melakukan kebaikan setelah orang melakukan kebaikan untuk dirinya. Kalau kita baru melakukan kebaikan setelah orang lain melakukan kebaikan kepada kita, itu namanya kita diatur, ya kan? Kita apa namanya istilahnya? Kita eh, kita kita nggak punya kebebasan dalam memilih apa yang akan kita lakukan. Apa yang akan kita lakukan sangat tergantung kepada apa yang orang lakukan terhadap kita. Jadi, saya nggak akan berbuat baik kepada dia sebelum dia berbuat baik kepada saya. Ngapain saya baik sama dia? Dia aja nggak baik sama saya. Ngapain saya maafin dia? Dia aja nggak maafin saya. Maka kalau seandainya orang lain nggak pernah berbuat baik kepada dia, dia nggak akan pernah berbuat baik. Ya kalau dia nggak pernah berbuat baik, artinya apa? Tidak ada kebaikan dirinya. Padahal yang nyuruh berbuat baik kan Allah. Wa ahsin, kata Allah. Kata Allah itu di surat Al-Qasas itu kan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaih. Berbuat baiklah kalian kepada manusia sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian. Allah Allah menyandarkan kebaikan yang harus kita lakukan itu bukan kepada kebaikan orang, tapi Allah menyandarkan kebaikan yang harus kita lakukan kepada kebaikan Dia kepada kita. Artinya apa? Allah itu selalu berbuat baik kepada kita. Kita nggak minta berbuat baik pun Allah sudah berbuat baik kepada kita dengan memberikan begitu banyak nikmat. Maknanya apa? Ketika Allah nyuruh kita berbuat baik sebagaimana Dia berbuat baik, maka berbuat baiklah. Berbuat baiklah kepada Allah sebagaimana Allah berbuat baik. Allah itu berbuat baik kepada kita, ya kan? Tanpa menunggu kita berbuat baik kepada Allah. Allah itu sudah berbuat baik sebelum kita berbuat baik. Allah itu sudah memberikan kebaikan sebelum kita melakukan kebaikan. Maka ketika kita bicara berbuat baik kepada manusia, berbuat baiklah kepada manusia, sekalipun manusia tidak berbuat baik kepada kita. Berbuat baiklah kepada manusia sebelum manusia melakukan kebaikan. Sehingga apa? Kebaikan kita independen. Kebaikan kita lakukan bukan karena sebab orang, tapi kebaikan kita lakukan karena kita memilih untuk melakukan kebaikan. Dan kenapa kita melakukan kebaikan? Karena Allah yang nyuruh kita melakukan kebaikan. Jadi, kenapa kita melakukan kebaikan? Semata-mata karena Allah. Karena Allah yang nyuruh. Karena Allah yang nyuruh, dan saya memilih untuk mengikuti Allah, maka saya lakukan kebaikan. Masalah kemudian orang itu yang kita baiki tidak melakukan kebaikan kepada kita, atau tidak membalas kebaikan kita, itu bukan urusan saya. Itu urusan dia sama Allah. Urusan dia sama Allah adalah dia lakukan kebaikan atau tidak. Urusan saya sama Allah adalah saya melakukan kebaikan atau tidak. Maka saya ingin baik urusan saya dengan Allah, maka saya lakukan kebaikan yang Allah perintahkan. Bahkan kalau istilahnya begini, kebaikan kita, kebaikan saya tidak akan berubah, tidak akan berkurang, kan? Sekalipun orang yang saya baiki, dia melakukan keburukan kepada saya.
Kebaikan saya kepada dia tidak akan berkurang, tidak akan berubah, sekalipun dia berbuat buruk kepada saya. Karena kebaikan saya bukan karena kebaikan dia, kebaikan saya bukan karena dirinya, tapi kebaikan saya karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah saja berbuat baik terus sama saya, masa saya nggak bisa berbuat baik kepada manusia? Berapa banyak manusia yang nggak taat sama Allah? Berapa banyak manusia yang ingkar kepada Allah? Berapa banyak manusia yang melakukan keburukan, tapi Allah masih memberikan kebaikan kepada dia. Maka ketika kita mengaku orang beriman, ya sudah. Orang berbuat buruk aja Allah masih berikan kebaikan. Maka saya juga mesti gitu. Gitu. Jadi sekalipun orang belum berbuat baik kepada saya tetap akan berbuat baik kepada dia. Kenapa? Karena saya ingin berbuat baik, saya memilih berbuat baik, dan pilihan saya itu karena Allah memerintahkan saya melakukan kebaikan. Nah, pada saat ini udah kelamaan nih, udah lebih dari waktunya. Jadi kita pending lagi, kita sambung setelah ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sambung lagi ya. Kita sambung lagi kajian kita nih, makin hangat nih ya, makin menarik. Masih bersama saya Arsal Syah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Sahabat Asa TV, jadi tadi kita di makna dan hakikat yang pertama ya, thalabu halal bitariqin halal. Kalau mau mencari kebaikan, maka lakukanlah, bukan hanya pengen melakukan kebaikan, tapi lakukan dengan cara yang baik. Ketika kita bicara dalam konteks di zaman itu ya, yang dalam keadaan persengketaan, maka carilah keharmonisan, carilah perdamaian, dan sebaik-baik mendamaikan itu adalah dengan semangat memaafkan. Damai itu halal, memaafkan itu halal. Damai itu baik, memaafkan itu baik. Maka mendapatkan keharmonisan, kedamaian, yang paling baik adalah maafkan. Maafkan. Saya maafkan, saya maafkan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Nah, tapi ada satu lagi nih, hal yang menjadi hikmah juga dari kalimat thalabu halal bitariqin halal. Ketika disebut mencari yang halal atau mencari kebaikan, artinya bagaimana momentum halal bihalal itu menjadi momentum untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang lebih concern, lebih menginginkan kebaikan daripada sebelumnya. Jadi sebelum ini kita punya keinginan terhadap yang baik, punya keinginan melakukan yang baik, punya keinginan melakukan amal yang baik. Maka momentum halal bihalal itu menjadi momentum bagi kita untuk meningkatkan keinginan kita. Sehingga apa? Tidak ada yang kita inginkan kecuali kebaikan. Saya selalu ingin kebaikan, saya ingin selalu mencari kebaikan. Jadi punya kecintaan terhadap kebaikan, punya kecintaan terhadap yang halal. Jika selama ini kadang-kadang misal ada orang yang sudah peduli dengan yang halal, contoh bicara makanan gitu. Ya, Mas hanya peduli kepada nih makanan halal atau haram. Ya. Tapi mungkin tidak terlalu peduli dengan prosesnya. Ini kan daging ayam, iya daging ayam halal. Tapi mungkin nggak terlalu peduli kira-kira dipotongnya dengan nama Allah nggak ya? Atau kira-kira proses pemotongannya halal nggak ya? Atau proses pemotongannya halal, ini kira-kira dia dalam proses memasaknya halal nggak ya? Kita tahu kita beli di sebuah restoran, yang kita tahu di restoran itu juga menjual makanan yang haram, ya kan? Dan pancinya tidak dibedakan antara yang ayam dengan yang haram tadi. Secara proses kan itu haram, gitu. Maka prosesnya haram, makanannya pun haram, sekalipun zatnya halal, gitu. Atau misalnya yang lagi ramai hari ini, gitu. Kita bicara tentang boykot gitu terkait dengan Palestina. Majelis ulama ini majelis ulama ya, dan bahkan ulama seluruh dunia pun juga sedang memberikan fatwa tentang haramnya produk-produk tertentu, ya kan? Kita bicara dalam konteks makanan misalnya atau non makanan,
Mungkin dia halal secara zatnya halal. Tapi kemudian karena dia punya peran dalam genosida saudara-saudara kita di Palestina dan yang sejenisnya, maka kemudian atas dasar itu ada unsur keharaman di sana, ulama melihat, lalu ulama mengeluarkan fatwa haram mengkonsumsinya, menggunakannya, memakainya. Maka walaupun zatnya halal, tapi ketika dia haram dalam prosesnya, yang salah satu prosesnya tadi ada keterlibatan tadi, maka dia menjadi haram. Nah, bagaimana kemudian kita lebih peduli lagi? Jadi bukan hanya sekedar, oh ini kan halal zatnya, iya halal zatnya. Tapi kan tadi ulama sudah memfatwakan dia sebagai sesuatu yang haram. Lebih concern gitu terhadap. Jadi kita bukan lagi cari sekedar halal zat, tapi kita mencari yang lebih jauh dari itu. Bukan hanya zatnya halal, tapi prosesnya dan segala macam yang berkaitannya, ada keharaman nggak di dalam. Jadi tolak halal, semangat mencari yang halal, semangat mencari yang baik, semangat menginginkan yang halal, semangat menginginkan yang baik. Sahabat asatib itu yang pertama. Lalu yang kedua, makna dan hakikat halal bihalal yang kedua kata Kiai Wahab itu adalah al halal yujza'u bihalal. Bahwa yang halal itu dia akan dibalas dengan yang halal. Ya, yang halal itu akan dibalas dengan yang halal. Halal bihalalnya tradisi. Tapi makna yang halal akan dibalas dengan yang halal itu prinsip Islam. Di dalam Al-Quran misalnya kan Allah sebutkan hal jazaul ihsani illal ihsan. Ya kan? Dan tidak ada balasan bagi yang baik kecuali kebaikan juga. Dan cukuplah atau hanyalah kebaikan balasan bagi kebaikan. Artinya apa? Yang baik pasti akan berbalas dengan yang baik. Sahabat asatif yang dimuliakan. Artinya apa? Ketika makna yang pertama tadi kita berorientasi kepada yang baik, semangat kita melakukan kebaikan, nggak peduli gimana respon orang. Nah, di makna dan hakikat yang kedua ini, ya kan, kita semakin tenang dan semakin santai aja gitu kita melakukan kebaikan, nggak mikirin kira-kira responnya apa. Kenapa? Karena di dalam Islam ada prinsip kalau kita lakukan kebaikan, niscaya dia akan berbalas dengan yang baik kok. Gitu. Jadi kalau kita berbuat baik pada orang, insya Allah orang akan melakukan kebaikan juga kepada kita. Kalau dulu waktu saya masih sering ngisi training gitu ya, dulu kan kini-kini pernah jadi trainer gitu, trainer yang kemudian eh, apa eh, menggunakan kemampuan trainingnya di dalam dunia dakwah. Itu ada satu prinsip ya. Ini di kalangan non muslim ya, artinya dalam dalam konteks human resource gitu ya, dengan sumber daya manusia, itu ada namanya bumerang principle ya. Prinsip bumerang sahabat asatid. Kita tahu ya bumerang. Bumerang itu kan senjatanya orang aborigin ya. Yang bumerang itu bentuknya melengkung gitu ya seperti huruf V terbalik. Yang kalau dilempar maka dia akan kembali kepada pelemparnya. Gitu. Maka di dalam prinsip bumerang itu salah satu prinsipnya itu all that you give is given to yourself. Apapun yang kamu berikan dia akan kembali kepada dirimu. To give is mean to receive. Ketika kamu memberi, maka dia maknanya adalah menerima. Maka pada saat kita memberi kepada orang, insya Allah kita akan menerima hal yang sama. Itu prinsipnya tuh. Ya, ngelempar bumerang, bumerang akan kembali kepada kita. Di dalam Islam lebih dari itu, sahabat asatid. Dalam Islam itu ngelempar satu bumerang, yang balik ke 10 bumerang. Seperti itu. Jadi modalnya satu, kita dapat 10. Bahkan di dalam ayat lain disebut bisa 700 kali, bahkan lebih daripada itu. Dalam surat Al-An'am kan, manja bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang datang kepada Allah, atau siapa yang melakukan satu amal, satu kebaikan, maka dia akan mendapat balasan dari Allah 10 kali dari amal yang dia lakukan. Gitu. Jadi dapat 10 kalinya, bukan hanya satu berbalas satu. Bahkan di dalam ayat lain, masalul lazina yunfikun amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Ya, satu benih ditanam, tumbuh satu batang pohon, punya 7 cabang, satu cabang punya 100 bakal buah. Berarti kan apa? Modalnya satu benih, dapatnya 700 buahnya. Gitu. Bahkan Allah sebut, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan membalas semau-mau dia, sekehendak dia. Setelah disebutkan 700 kali, setelah itu Allah katakan sekehendak dia. Berarti apa? Sekehendaknya itu kan bisa lebih besar daripada 700.
Dan Allah mungkin melakukan itu. Kenapa? Wallahu wasi'un. Karena Allah itu maha luas rezekinya. Allah itu maha kaya. Dengan segala keluasan dan kekayaan dia, dia bisa melakukan apapun. Jangankan 700, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta kali Allah mampu melakukan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Jadi enggak, jadi membuat kita semakin yakin. Di awal prinsip pertama tadi, di makna pertama tadi, ya udahlah yang penting melakukan kebaikan. Toh kita melakukan bukan karena orang, kita melakukan karena Allah. Orang nggak ngerespon nggak masalah, orang nggak malas nggak masalah. Tapi kemudian di makna yang kedua kita diingatkan bahwa kalau kita melakukan kebaikan, insya Allah pasti akan berbalas kebaikan. Gitu. Kalau kita melakukan kebaikan kepada orang lain, insya Allah kita akan terima kebaikan dari manusia. Kalaupun orang tersebut, kita akan terima kebaikan dari orang tersebut. Kalaupun orang tersebut tidak melakukan kebaikan, membalas kebaikan kita, insya Allah nanti kita akan terima kebaikan dari orang lain. Kalaupun kita nggak terima kebaikan dari orang lain, insya Allah nanti kita terima kebaikan dari yang maha baik. Sahabat ya. Jadi kalaupun kita nggak dapat balasan kebaikan atas kebaikan kita dari makhluk, maka insya Allah kita akan terima balasan kebaikan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ikan al-barru, ya. Si pemilik kebaikan, si sumber kebaikan. Yang tadi saya sebut, kalau sudah Allah yang membalas kebaikan kita, kita bakal kewalahan lah nerima kebaikan Allah. Saking banyaknya, gitu. Kita akan tenggelam dengan kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang harus kita tanamkan. Itu prinsip Islam. Ya. Ketika bicara dalam konteks memaafkan tadi, maka ketika kita memaafkan orang, maka insya Allah orang tersebut akan memaafkan kita juga. Kalaupun orang tersebut tidak memaafkan kita, maka yang pasti Allah akan memaafkan kita. Al-afu, yang maha memaafkan, akan memaafkan. Dan memang kan, kemaafan yang paling kita nanti, yang paling kita harapkan adalah kemaafan dari Allah. Gitu. Kenapa? Sekalipun orang tidak memaafkan kita, ya kan? Kita sudah minta maaf, orang nggak minta maaf, nggak memaafkan kita, maka Allah yang mau memaafkan akan memaafkan kita. Sahabat Asa TV, maka dan memaafkan itu besar loh, sahabat Asa TV. Ada namanya memaafkan, kan asma di dalam Asmaul Husna tuh, di antara asma dan sifat Allah itu kan ada Allah Al-Afuun, Allah yang maha memaafkan, tapi juga ada Allah Al-Ghafurun. Ya, Allah Al-Afu, Allah Al-Ghafur. Allah yang maha memaafkan dan Allah yang maha pengampun. Itu kan kalau dalam bahasa Indonesia nggak terlalu beda. Tapi maknanya di dalam makna asma Al-Ghafur dan Al-Afu itu maknanya berbeda sekali. Sahabat Asatif. Ya. Apa bedanya? Kita sambung nanti setelah yang berikutnya. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita gabung, kita masuk segmen yang terakhir nih, di sesi yang terakhir. Masih bersama saya Arsal Syah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Ya. Jadi kita sudah masuk di makna dan hakikat yang kedua tadi ya. Al-halal yujza'u bihalal. Yang halal akan dibalas dengan yang halal. Yang baik akan dibalas dengan yang baik. Nah, dalam konteks maafkan ya. Ketika kita memaafkan manusia, maka kalaupun manusia tidak memaafkan kita, ya, nggak usah gelisah. Karena Allah yang memaafkan pasti akan memaafkan kita. Disebabkan kita memaafkan manusia yang lain. Dan maaf Allah itu luar biasa. Tadi saya sebut ada Al-Ghafur, ada Al-Afu. Al-Ghafur itu sahabat Asatif. Ini simpelnya ya. Penjelasan simpelnya. Al-Ghafur itu Allah maha mengampuni. Yang diampuni Allah itu dosa kita. Ya, dosa itu apa? Dosa itu buah dari amal, dari perbuatan. Jadi kita punya ada perbuatan, ada buahnya.
Kalau perbuatan baik buahnya pahala. Kalau perbuatan buruk buahnya dosa. Nah, ketika Allah Al-Ghafur, kita diampuni oleh Allah, maka dosanya dihilangin sama Allah. Diampuni, hilang. Gitu. Tapi dosanya doang. Ya, buahnya. Namun perbuatannya masih ada. Masih ada tuh maksudnya apa? Masih tercatat. Karena kan setiap yang kita lakukan dicatat sama Allah di kitab catatan amal kita kan. Ya kan? Malaikat mencatatnya di dalam kitab catatan amal kita. Yang nanti di yaumil akhir, yang di yaumil akhir, itu akan disuruh baca sama kita. Allah katakan di dalam Al-Quran, Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Ya, jadi di yaumil hisab nanti disodorin tuh kitab catatan amal kita, suruh baca. Jadi bukan dibacain malaikat, bukan. Karena kalau istilahnya gitu, ini canda-canda aja. Kita kan kalau kita punya kesalahan dibacain sama orang gitu. Kalau kita curiga, kita bisa sentimen, bisa bilang, ah nih yang bacain sentimen nih, kayaknya nggak ada, diada-adain. Nah biar nggak terjadi seperti itu gitu. Maka udah deh ente baca sendiri gitu. Seperti itu. Nah nanti kitab catatan amal kita diseret ke kita suruh baca. Ikra kata Allah, ikra kita baca tuh kitab kamu. Kita akan baca tuh dari halaman pertama sampai halaman akhir. Semua yang kita lakukan tercatat di sana, yang baik, yang buruk, ya. Semua tercatat di sana dan semua akan kita baca. Nah, ketika ada satu amal buruk yang kita lakukan, dia ada tertulis. Si Arsal pernah melakukan A misalnya. A ini buruk misalnya. Itu akan saya baca. Akan saya baca. Sehingga mungkin yang dulu keburukan itu cuma saya rahasiakan, nggak ada orang yang tahu. Maka di hari itu nggak jadi rahasia lagi. Ya kan? Akan dibongkar gitu. Ya. Dan itu yang membuat orang-orang hatta orang-orang beriman itu malu karena apa? Keburukannya ya dibongkar sama dia sendiri, dibaca sendiri. Seperti walaupun nanti gitu kalau istilah kita baca kitab gitu, baca buku gitu, tanpa bermaksud menganalogikan ya enggak. Ini untuk memudahkan pemahaman saja. Ibarat kita baca buku gitu, baca, kemudian ada tanda bintang gitu atau ada angka 1. Nah, nanti keterangannya ada di catatan kaki gitu. 1. Nah, ini perbuatan buruk, keterangannya apa? Dosanya udah diampunin gitu. Jadi dosanya sudah diampuni. Dia nggak kena efek dari perbuatan buruk yang masih tercatat itu, dia nggak kena efek. Kenapa? Karena dosanya sudah diampuni. Namun, ya kan, perbuatannya masih tercatat, masih ada dan masih dibaca. Nah, beda dengan al-afu. Allah Maha memaafkan. Ketika Allah memaafkan, maka bukan hanya dosanya yang dihapus, tapi catatan perbuatan buruk kita di dalam kitab amal kita, itu pun dihapus oleh Allah. Sehingga seakan-akan perbuatan itu tidak pernah terjadi. Sehingga apa? Yang tahu cuma Allah dan kita. Tidak ada yang lain yang mengetahui. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Jadi seakan-akan nggak pernah. Begitulah Allah memaafkan. Beda sama manusia maafin kan. Manusia kan kalau memaafkan apa? Iya saya maafin. Tapi saya nggak akan lupa. Dimaafin tapi nggak dilupain. Kenapa? Ya sakit lah gitu. Soalnya ente bukan cuma menyakiti kulit, ente menyakiti hati gitu. Seperti itu. Luka di kulit bisa hilang, tapi luka di hati, aduh bro, susah bro. Ya, jadi dimaafin, tapi dimaafin. Cuma ya sorry, saya nggak bisa lupa, nggak bisa ngelupain. Begitu tuh kalau manusia. Tapi kalau Allah tidak. Sahabat Asa TV dimuliakan Allah. Dan itu manusiawi, sangat manusia. Jadi kita berharap manusia memaafkan kita. Tapi kalaupun tidak, ya kan, maka Allah akan memaafkan kita. Ya. Dan maafnya Allah itulah yang paling 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 sempurna. Maafnya Allah itulah yang paling kita harap. Maka sahabat Asa TV, ketika kita rajin memaafkan, maka Allah akan rajin memaafkan kita. Semakin sering kita memaafkan manusia, semakin sering Allah akan memaafkan kita. Jika setiap hari kita selalu memaafkan manusia, maka setiap hari Allah akan selalu memaafkan kesalahan. Semakin banyak kita memaafkan, semakin banyak pula Allah akan memaafkan. Kenapa? Karena Allah mencintai hambanya yang memaafkan. Karena ketika seorang hamba pandai memaafkan, berarti ya kan, seakan-akan dia meniru apa yang paling dicintai oleh Allah. Makanya kan doa kita di malam Lailatul Qadar yang diajari Rasul itu kan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai yang Allahumma innaka afun, ya Allah, sungguh engkau ini maha pemaaf.
tuhibbul afwa, dan engkau senang memaafkan. Jadi ketika kita senang memaafkan, sebenarnya kita senang sesuatu yang Allah juga senang. Maka Allah akan senang sekali untuk memaafkan orang yang memiliki kesenangan sebagaimana Allah menyenangi. Masya Allah. Sahabat asatidz yang dimuliakan Allah. Nah, dari situlah kemudian ya simpulannya, maka halal bihalal itu sesungguhnya adalah saling memaafkan. Ketika kita memaafkan, maka kita akan dimaafkan. Maka terjadilah saling memaafkan. Jadi bukan saling minta maaf, saling memaafkan. Saya maafkan, saya ridha, gitu. Saya juga ridha. Jadi saling meridhakan, saling memaafkan. Ya. Sahabat asatidz. Tapi dalam konteks yang lebih umum tadi, saling semakin sebagai pribadi kita semakin menginginkan kebaikan, semakin mencari kebaikan, thalabu halal, ya kan? Semakin punya semangat mendahului kebaikan, memulai kebaikan, ya, semangat untuk melakukan kebaikan, bukan menunggu kebaikan. Lalu yang ketiga, semangat untuk memperhatikan proses dalam melakukan kebaikan itu. Bukan hanya ingin kebaikan, tapi caranya pun cara yang baik. Kita concern dengan cara. Sehingga kita bukan hanya lagi menjadi orang yang ingin baik, tapi kita punya orang yang punya etika baik, punya akhlak baik. Karena ketika bicara cara, itu berkaitan dengan akhlak dan etik. Jadi bukan hanya sekedar pengen baik, tapi punya etika, punya akhlak yang baik juga. Yang keempat, ya, bahwa kebaikan kita pasti akan semangat melakukan kebaikan itu akan berbuah kebaikan. Dan ketika berbuah kebaikan, maka kebaikan kita akan bertambah. Maka di dalam satu perkataannya Ibnul Jauzi, ya, Imam Ibnul Jauzi itu mengatakan bahwa kebaikan, ya kan, di antara kebaikan atau pahala dari sebuah kebaikan adalah kebaikan yang berikutnya. Jadi kita melakukan kebaikan A, maka efek dari A itu, kan, pahala dari A itu diantaranya adalah kita akan melakukan kebaikan B. Jadi efek dari kebaikan pertama adalah kita melakukan kebaikan yang kedua. Maka ketika kita punya semangat melakukan kebaikan, balasan dari Allah itu adalah kita akan menjadi pelaku kebaikan kedua. Ketika kita melakukan kebaikan kedua, maka balasannya kita akan melakukan kebaikan ketiga. Artinya apa? Kebaikan kita akan terus bertambah. Sehingga kemudian akan dipenuhi oleh kebaikan. Kita akan menjadi pribadi yang dipenuhi dengan kebaikan. Dan kalau kita sudah menjadi pribadi yang dipenuhi dengan kebaikan, maka insya Allah tidak ada yang pantas bagi kita selain kebaikan juga. Ya. Tidak ada yang patut bagi kita kecuali kebaikan juga. Dan kepantasan itu, ya, bukan hanya akan diberikan oleh manusia, tapi akan diberikan oleh Allah yang maha baik. Allah Al-Barru, pemilik kebaikan, sumber kebaikan. Dan bukan hanya kebaikan di dunia. Karena yang namanya jaza itu tempatnya di akhirat. Makanya dunia itu disebut darul hayah, sementara akhirat itu disebut darul jaza. Negeri pembalasan. Jadi ketika kita melakukan kebaikan dunia, terus kita dapat kebaikan, itu sebenarnya mungkin balasan, tapi bukan jaza namanya. Itu balasan yang sifatnya sebab akibat saja. Yang konsekuensi orang baik, pasti dia dapat baik. Tapi balasannya sendiri, akan dia terima di akhirat. Dan jika konsekuensi kebaikan kita menghasilkan kebaikan di dunia saja, kita senang. Karena nikmat kebaikan itu, apalagi kalau kita dapatkan di akhirat. Yang balasannya itu jauh lebih besar daripada kebaikan yang kita dapat di dunia. Pasti kita lebih senang lagi. Sahabat asal. Maka jangan berbahagialah. Kenapa? Kebaikan yang kita dapat di dunia itu bukanlah belum menjadi balasan, belum menjadi jaza dari kebaikan yang kita lakukan. Karena jazanya itu, balasannya yang sesungguhnya akan kita terima di akhirat nanti. Begitu pula orang yang melakukan keburukan. Jangan senang dulu ketika melakukan keburukan, kemudian dia mendapatkan keburukan, itu dianggap sebagai sebuah balasan. Enggak, gitu. Itu konsekuensi dari keburukan, dia dapat keburukan. Tapi jaza atau balasan yang sesungguhnya dari keburukan dia akan terima di akhiratnya. Sahabat Asat TV yang dimuliakan Allah SWT. Maka, ya kan, nggak usah khawatir, ya. Jadilah orang yang mencari kebaikan, menyenangi kebaikan, mencintai kebaikan. Ya. Kemudian perhatikan cara-caranya juga dengan cara yang baik. Ya. Kemudian jadilah orang yang mendahului kebaikan, tidak menunggu kebaikan. Maka apa?
kita semua kebaikan itu akan berbalas dengan kebaikan juga di dunia dan di akhirat. Dan yang memberikannya kepada kita bukan manusia. Mungkin manusia memberikan, tapi yang lebih dari itu Allah akan memberikannya. Dan tidak ada kebaikan yang Allah berikan kecuali kebaikan yang sempurna kebaikannya. Dan itu yang membuat kita bahagia. Dan itu pun kebaikan kita akan membuat kita menjadi orang yang berlimpah kebaikan. Dan semakin bertambah kebaikan kita, sampai kemudian tidak ada tetes darah kita kecuali di dalamnya ada kebaikan. Tidak ada satu tetes keringat kita kecuali tetes keringat itu adalah kebaikan. Tidak ada satu kata dari mulut kita kecuali kata itu kebaikan. Tidak ada satu kedipan di mata kita kecuali kedipan itu kebaikan. Tidak ada satu kalimat yang terdengar telinga kita kecuali kalimat itu kebaikan. Dan tidak ada apapun yang dilakukan semua anggota tubuh kita kecuali kebaikan. Itulah orang yang sudah dipenuhi dengan kebaikan. Itulah makna dan hakikat halal bihalal. Sehingga halal bihalal menjadi momentum bagi kita untuk mentrospeksi. Sudahkah kita menjadi manusia yang dipenuhi dengan kebaikan? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tanpa terasa kita sudah berlama-lama di dalam majelis kita. Tapi mudah-mudahan berlama-lamanya kita ini berlama-lama dalam kebaikan. Berlama-lama kita ini berlama-lama yang membuahkan kebaikan. Dan berlama-lamanya ini adalah berlama-lama yang akan mengantarkan kita kepada tempat yang baik dan berkumpul di tempat yang baik dalam suasana yang baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.